Garam dapur, iya garam dolphin. Nah, garam Himalaya. Nah, itu deh. Garam dapur itu kalau di kimia dikenal dengan NaCl atau natrium klorida. Jadi, kalian pernah dengar nggak? Larutan itu sifatnya ada asam, basa, garam. Kira-kira garam ini masuk asam atau basa? Nggak masuk dua-duanya. Jadi apa itu istilahnya kalau nggak masuk dua-duanya? Netral ya. Iya, jadi asam, basa, netral. Ada 3 sifat. Dan adik-adik mengenal kalau garam kita itu adalah garam netral. Iya, betul deh. Garam dapur itu garam yang netral. Tapi apakah garam itu hanya garam dapur? Tidak. Nah, enggak. Apakah garam itu hanya yang netral itu saja? Enggak, iya. Disinilah kita akan belajar jenis-jenis garam dan hidrolisisnya. Oke, jadi akan kita mulai dari yang pertama ya, mengenai naik aja. Maaf ya dek ya. Kakak waktu pembagian tinggi badan terlambat datangnya. Dia cuma ke bagian segini. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang hidrolisis garam. Oke. Kalau kita artikan satu persatu deh, hidro itu artinya air, betul. Lisis itu artinya pecah. Jadi hidrolisis pemecahan air. Garam ya garam gitu. Nah, singkatnya kalau kita artikan ini, hidrolisis ini adalah reaksi ion garam dengan air. Terus di mana letak pemecahannya? Nanti kita pelajari di reaksinya ya. Oke, jadi kakak ingatkan dulu deh. Garam ini terbentuk dari siapa aja? Nah, garam ini terbentuk dari asam dan basa. Mau dia asam kuat, mau dia asam lemah, mau dia basa kuat, mau dia basa lemah. Ketika mereka bereaksi, hasilnya itu adalah garam. Oke, kakak ingatkan, asam itu ada banyak ya dek sebenarnya. Nah, tapi yang perlu kita hafal itu cuma asam kuatnya aja. Asam kuat ini yang perlu adik ketahui itu cuma 6. Gak banyak-banyak. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya dek? Siapa contoh asam kuat? Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Tasya ya? Asam cuka salah ya dek. Sama ya. Tapi HCl benar ya, HCl benar. Maka Tasya. Betul deh. Contohnya itu adalah HCl. Selain HCl ada lagi nggak? Ada 6 loh yang kuat. Selain HCl ada, kalau adik hafal golongan 7, semua yang ada di golongan 7 itu asam kuat, membentuk asam kuat. Nah, berarti selain HCl ada HBr, terus HI. Nah, inilah golongan 7. Philip Charles Bronson idaman hati. HCl HBRI. Nah, kemudian ada H2SO4. Nah, terus ada HNO3. Satu lagi ada HClO4. Cuman ini asam kuat, di luar ini asam lemah. Contohnya itu tadi yang disebutkan oleh teman kita ya, Wisma. Asam lemah itulah contohnya asam cuka atau CH3COOH. Inilah rumusnya dari asam cuka itu. Oke. Ada banyak ya dek ya, makanya nggak perlu kita hafal. Di luar yang 6 ini lemah gitu aja. Jadi yang perlu kita ketahui cukup yang kuatnya aja. Oke, sekarang kita lihat dulu kalau yang basa kuat. Basa kuat itu siapa aja? Basa kuat. Ingat kalau ciri-ciri asam yang ada hanya
adalah barium. Inilah basa kuat. Di luar ini lemah semua. Contoh yang lemah siapa sih? Aku lemah, Kak. Kamu lemah, Dek. Apakah kamu basah? Enggak lah, kita kan manusia kuat ya. Apa tuh liriknya, Dek? Manusia kuat. Itu kita. Oke, mantap. Oke, basa lemah. Berarti kita lihat, Dek. Golongan 1A, 2A kuat. Berarti yang lemah golongan 3. Golongan 3 ada siapa sih? Aluminium ya, Dek ya. Ada aluminium. Maka contohnya adalah AlOH 3 kali. Terus ada siapa lagi sih? Terus ada yang logam golongan B. Ada Fe, besi, FeOH 2 kali. Nah, inilah contoh yang lemah dan masih banyak yang lainnya. Oke. Oke ya. Inilah dasar kita untuk mempelajari hidrolisis garam ini nanti. Oke, sekarang kita akan bahas jenis-jenis garam. Jenis-jenis garam ini ada banyak deh. Jadi nggak cuma satu ya. Ada yang pertama itu kan garam netral. Garam netral. Jadi garam netral ini terbentuk dari asam kuat, kakak singkat AK ya, ditambah BK. Kira-kira BK ini apa nih? Iya, basa kuat. Jadi garam netral terbentuk dari asam kuat sama basa kuat. Karena dia netral, pH-nya nanti 7. Nah, 7. Oke. Contohnya tadi kita udah tahu ya, Dek ya. Tadi juga udah disebutkan sama adik-adik. Contohnya tadi adalah garam dapur kita itu, Dek. NaCl. Kenapa NaCl ini termasuk dari garam netral? Emang asamnya yang mana? Basanya yang mana? Nah, iya. Kita lihat ya, NaCl ini terbentuk dari asam sama basa. Jadi, ketika ada satu senyawa ini, pasti di sini itu ada asam sama basa. Tinggal kita bagi peran aja. Na, ada nggak asam yang ada Na-nya? Nggak ada, deh, nggak akan ada itu. Berarti yang punya Na itu cuma si basa. Na itu masuk apa dia? Basa kuat. Oke, jadi NaCl ini terbentuk dari si NaOH bereaksi sama si Cl-nya dari mana? Iya, dari si HCl ya. Dari HCl. Nah, terbentuklah dia nanti NaCl. Nah, sebenarnya tambah H2O juga ya. Inilah yang menyebabkan makanya garam yang kita konsumsi itu adalah garam yang netral, natrium klorida. Nah, ada nggak yang bisa menyebutkan salah satu contoh lain dari garam netral ini? Tinggal pasangkan aja, Dek. Misalnya adek pilih satu CaCl, bagus Dek. Cuman kurang lengkap ya. CaCl2 karena Ca ini dia golongan 2. Jadi sedangkan Cl ini kan dia cuma punya satu. Jadi CaCl2 biar imbang. Oke, Uli dapat satu. Oke, ada lagi deh yang bisa menyebutkan? Satu lagi. SO4. Nah, OH-nya 1, SO4 hanya berapa? 2. Nggak imbang ya? Berarti siapa yang harus kita tambah jumlah dari sini? Iya, betul, Li2SO4. Nah, betul ya? Oke, paham deh untuk garam netral? Paham. Oke. Selanjutnya ada lagi garam asam. Kalau garam asam, pH-nya itu di bawah 7. Berarti terbentuknya dari siapa? Terbentuknya garam asam dari asam kuat ditambah basa lemah. Oke, contohnya siapa kira-kira contohnya? Kita pilihlah asam kuat yang kita pilih siapa nih? Misalnya HCl kita pilih ya. HCl ditambah basa lemahnya siapa kita pilih? Antara yang dua ini aja ya. Al
3. Kemudian ini sekarang hanya ada 3 tambah 3, 6. Berarti di sini juga harus 6. 3, 2. Inilah berarti salah satu ciri dari garam asam itu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Dan contohnya adalah AlCl3. Paham? Oke, satu lagi sifat-sifat garamnya. Yang ketiga itu adalah garam basa. Oke, garam basa berarti pH-nya itu nanti di atas 7. Oke, pH-nya di atas 7. Terbentuk dari siapa saja? Asam lemah. Iya, asam lemah ditambah basa kuat. Nah, contohnya siapa, Dek? Contohnya. Coba pilih salah satu asam lemah. CH3COOH. Kita reaksikan dengan basa kuat. Pilih basa kuatnya yang mana? NaOH. Ya udah, kita cuma tinggal mengganti salah satu H dengan Na. Terbentuklah CH3COO Inilah, ini pasti garam basa. Gimana, paham sampai sini? Paham? Oke. Jadi yang kuat pembawa sifat ya. Kalau asam kuat sama basa lemah sifatnya garam asam. Kalau asam lemah sama basa kuat sifatnya garam basa. Yang kuat pembawa sifat gitu lah. Oke. Inilah untuk pendahuluan hidrolisis garam nantinya ya. Ya, kita akan lanjut dulu ke hidrolisis parsial dari garam asam. Ya. Hidrolisis parsial dari garam asam. Jadi di sini kita mereaksikan ya. Hidrolisis parsial. Apa sih arti parsial, Dek? Iya, betul ya. Hidrolisis parsial dari garam asam berarti hidrolisis sebagian. Cuman sebagian yang bisa terhidrolisis di sini. Oke, jadi gimana sih reaksi hidrolisisnya? Siapa sih tadi contoh garam asamnya nih, Dek? Contoh garam asam. AlCl3. AlCl3 ya. AlCl3. Inilah contoh garamnya. Kita akan buat reaksinya. Tapi di sini adik-adik harus ingat ya. Kalau yang kuat tidak terhidrolisis. Kenapa yang kuat tidak terhidrolisis?
Masih aman? Aman enggak? Masih enggak? Oke, berarti kalau Al3+ nyari pasangannya kemana? Iya, nanti mereka yang akan berpasangannya. Jadi apa yang terbentuk? Al3+ akan berikatan dengan OH-. Biar imbang, OH-nya harus berapa? 3. Iya, ALOH 3 kali. Ditambah, ini sisa dia kan? H+ kan? Ya udah H+ deh. Nih. Ginilah. Inilah hasil reaksinya. Oke. Jadi kalau mau disetarakan, setarakannya itu ke sini bisa gitu. Kalau ini 3 kali 2 6. Kalau ini 3. Oke, berarti di sininya kali 3. Inilah. Nah, lihat ya, di sini tersisa 3H+. H+ itu kan identik dengan asam, makanya garam ini disebut garam asam. Karena ketika kita reaksikan, tersisa H+. Makanya ada rumusnya, Dek. Rumusnya apa? H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali valensi. Nih. Inilah untuk rumusnya. Paham kira-kira? Oke, biar lebih paham kita buat soalnya ya. Misalnya ada soal. Tentukan pH dari NH4Cl 0,1 m dengan KB 10⁻⁻5 nih. Tapi sebelumnya udah paham belum dengan istilah-istilah ini? KW apa sih KW? Kilowatt. Nah, jadi keyword ya. Apa itu sebenarnya? Keyword atau kilowatt? Nah, satu pun gak ada yang benar ya. Jadi KW itu adalah konstanta of water. Nah, beda lagi ya, Dek ya. Beda subjek, beda pengertiannya. KW ini adalah konstanta air kalau bahasa Indonesianya. Nilainya berapa? 10⁻⁻14. Konstanta itu ketetapan. Jadi nilainya selalu tetap. Kemudian kalau KB apa, Dek? Iya, bukan keluarga berencana. Atau kakak beradik. Enggak ya, konstanta basa dia. Konstanta basa. Oke. Nilainya gimana? Nilainya juga ketetapan, tergantung basanya apa. Jadi kita ngikut yang di soal. Kalau Mg apa Mg? Mg ini adalah konsentrasi garam. Kalau valensi apa? Valensi ini adalah jumlah ion lemahnya. Iya. Jumlah ion lemahnya. Oke, kita praktekkan di soal ini ya. Diketahui pH, tentukan pH dari NH4Cl 0,1 m dengan KB 10⁻⁻5. Kita buat dulu yang diketahuinya. Diketahui garamnya dulu. Siapa garamnya? NH4Cl. Nah, yang diketahui dari NH4Cl itu 0,1 m. Apa sih ini, Dek, 0,1 m? Mg-nya. Iya, Mg-nya ya. Mg-nya itu adalah 0,1 m. Terus apa lagi yang diketahui? Nah, KB itu adalah 10⁻⁻5. Nah, rumus mana yang kita gunakan? Rumusnya cuma satu ya. Jadi NH4Cl ini garam apa, Dik? Garam asam. Betul, garam asam. Karena ini terbentuk dari NH4OH ya, sama HCl. NH4OH itu basa lemah dan HCl itu asam kuat. Berarti dia adalah garam asam. Garam asam. Karena dia garam asam, maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Berarti penyelesaiannya
dipahami? Bisa. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ada hidrolisis parsial garam basa. Nah, contoh garam basanya siapa tadi? Kita ambil aja lah tadi si CH3COONA ya. Iya. Oke, CH3COONA. Oke, jadi kita buat dulu reaksinya deh. CH3COONA kalau kita ionisasi jadinya CH3COO min ditambah Na plus. Kita akan buat reaksi hidrolisisnya. Kita reaksikan dia dengan air. Oke. CH3COO min ditambah H2O. Apakah dia bereaksi, Dek? Bereaksi nggak dia? Reaksi. Bereaksi, ya betul. Apa tuh hasil reaksinya? CH3COO H ditambah iya OH min ya, jangan lupa. Oke, kemudian satu lagi nih kawannya, si Na plus bereaksi nggak dia dengan air? Dia nggak bereaksi dengan air ya. Oke, berarti nggak ada reaksinya. Langsung kita buat aja tanda silang. Dia tidak bereaksi. Makanya karena di sini menghasilkan OH min, makanya garam ini bersifat basa. Ada juga rumusnya. Berarti rumusnya itu adalah iya, konsentrasi OH min sama dengan akar KW per Ka, betul, dikali garam dikali valensi ini deh. Mudah kan? Mudah sekali rumusnya ya. Hampir sama. Inilah rumusnya nih. Cara pengerjaannya gimana? Hampir sama deh nanti dengan ini ya. Oke, cuma di sini nanti kita dapat pOH-nya dulu. Nantilah kita kerjakan. Oke, coba kita selesaikan dulu ya. Yang terakhir ada hidrolisis total. Hidrolisis total. Nah, hidrolisis total ini terbentuk dari basa lemah ditambah asam lemah, jadi yang lemah-lemah. Contohnya, coba deh kalian pasangkan basa lemah sama asam lemah. Kira-kira hasilnya yang mana? FeOH2. Iya, FeOH2. Oke, biar lebih simpel ini kita buat yang valensinya 1 ya. Misalnya ada NH4OH nih, biar sama-sama 1 OH-nya. Oke, jadi 1 OH, 1 H yang kita pasangkan biar nggak ribet nih di awal. Berarti
daripada KB-nya, Ka lebih besar. Ka itu kan punya asam ya. Jika asamnya lebih besar daripada basanya, jadi dia nanti garam asam. Jika nanti Ka-nya lebih kecil daripada KB-nya, berarti dia garam basa. Jika Ka-nya sama dengan KB-nya, berarti netral. Betul sekali. Netral. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mantap. Ada yang susah? Ada nggak yang susah di sini? Mudah semua ya? Gimana deh? Soal kita? Soal. Semangat ya. Misalnya soalnya terdapat 0,2 M CH3 COO 2 kali Ca. KB-nya adalah 10 pangkat minus 5. Tentukan pH. Ini deh. Nih, kakak nggak ngasih tahu ya ini garam apa. Kita sendiri yang menentukannya. CH3 COO 2 kali Ca. Ini garam apa ya ini? Garam basa. garam basa. Kok bisa? Ada basa kuat. Ada Ka-nya? Ca. Ada Ka tuh Ka. Ada Ka-nya, betul sekali ya. Iya. Jadi ada dua cara ya menentukan ini garam apa, lihat Ka-nya atau lihat siapa yang kuatnya gitu aja. Tapi betul deh, betul semua ya alasannya. Alasan kalian betul. Jadi CH3 COO 2 kali Ca, dia itu punya konsentrasi 0,2 ya. Kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Oke, dia ini adalah garam basa. Berarti kalau garam basa kita pakai rumus yang mana? Yang ini ya. Oke. Berarti langsung saja kita pakai konsentrasi OH- sama dengan KW-nya berapa tadi? 10
semua itu. Asam lemak, basa lemak itu ada banyak. Kemudian kalau kalian sudah tahu yang mana asam kuat, yang mana basa kuat, bisalah kalian nanti menentukan garam-garamnya. Oke, garamnya itu ada garam netral, ada garam asam, ada garam basa. Kemudian kalian juga perlu mengetahui rumus yang kita gunakan. Jadi nggak sampai kalian kenal garamnya aja, kalian juga harus tahu rumus yang digunakan untuk garam-garam tersebut. Kalau garam asam itu H+, kalau garam basa itu OH-. Kalau garam yang terhidrolisis total, inilah rumusnya, dia hanya pakai Ka sama Kb. Jadi dia tidak menggunakan konsentrasi